Materi, vektor, dan aplikasinya dalam ranah teknik sipil. Apa sih pengertian dari vektor? Pengertian vektor. Vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Panjang anak panah menunjukkan besar atau suatu nilai vektor. Semakin panjang anak panah, maka akan semakin besar pula nilai atau harga vektor. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, maka bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada gambar, ada tanda garis atau panah. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor dikutip dalam buku Fisika Terapan Luciani, Arif Mulyawan, Ratna Dewi. Vektor merupakan jenis besaran yang memiliki nilai serta arah. Beberapa besaran yang termasuk dalam besaran vektor yaitu perpindahan, gaya, kecepatan, akselerasi, dan sebagainya. Adapun sifat-sifat vektor adalah sebagai berikut. 1. Dapat dipindahkan. Meskipun memiliki arah, vektor tidak memiliki posisi. Artinya vektor dapat dipindahkan dari suatu posisi ke posisi lainnya, asalkan besar dan arahnya tetap sama. 2. Dapat diuraikan. Vektor dapat diuraikan untuk mempermudah analisis data. Vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Adapun vektor tiga dimensi dapat diuraikan menjadi bentuk X, Y, dan Z. 3. Dapat dioperasikan. Selain dapat dipindahkan dan diuraikan, vektor bersifat dapat dioperasikan secara matematis. Artinya vektor dapat ditambah, dikurangi, dan juga dikali. Selanjutnya, jenis-jenis dari vektor. 1. Vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua buah vektor atau lebih yang memiliki arah yang sama. Tidak peduli besar nilainya, dua buah vektor disebut sejajar jika arahnya sama. 2. Vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah kebalikan dari vektor sejajar. Vektor berlawanan merupakan dua vektor yang arahnya saling berlawanan. Misalnya, satu vektor mengarah ke kanan, sedangkan vektor lainnya ke kiri. Maka kedua vektor tersebut berlawanan walau besar nilainya sama. Berikut ini adalah contoh dari vektor sejajar dan juga vektor berlawanan. Selanjutnya, apa saja sih aplikasi vektor dalam ranah teknik sipil? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Adapun pengaplikasian vektor dalam bidang teknik sipil adalah sebagai berikut. 1. Menghitung gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Benda yang dikenakan gaya tidak selalu berpindah. Salah satu contoh konkret gaya dalam bidang teknik sipil adalah dorongan dari sebuah mobil terhadap jembatan. Vektor diperlukan untuk menghitung agar jembatan tidak goyah saat mobil melaju. 2. Menghitung momentum. Momentum merupakan gaya dikali lengan momen yang tegak lurus antara titik yang ditinjau dan garis kerja gayanya. Momentum berhubungan dengan beban. Contoh konkretnya adalah menghitung beban yang perlu ditopang oleh fondasi sebuah bangunan. Vektor digunakan dalam rancang bangun dasar arsitektur untuk perhitungan panjang, sudut, dan letak seperti pada gambar. Vektor digunakan untuk menentukan komponen-komponen dasar di dalam bangunan tersebut, seperti pada gambar. Vektor digunakan untuk mengetahui perhitungan pasti dari rangka bangunan. Contoh, penempatan pilar fondasi yang ada pada gambar. Vektor digunakan untuk menentukan kekuatan gaya yang bekerja pada struktur bangunan di atas tanah. Perhitungan arah vektor gaya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keruntuhan bangunan. Vektor digunakan untuk menentukan garis siku-siku di lapangan. Garis siku-siku di lapangan banyak dilakukan dengan memanfaatkan dalil Pythagoras. Garis vektor di bidang teknik sipil, vektor sebagai dasar untuk menghitung momen balok. Vektor digunakan untuk mengukur tinggi gedung dan memperkirakan tinggi pembangunan gedung dengan memperhitungkan sudut elevasi dan sudut pandang bangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan kami, mohon dimaklumi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.